Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayogi Dwi Prasetyo Putra dari kelas 11 IPS 4 yang akan menjelaskan sejarah penerapan Trias Fundamenter di Indonesia. Baik, yang pertama, apa itu Trias Fundamenter? Trias Fundamenter adalah politik etis yang dilaksanakan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Karena pada tahun 1830, kolonial Belanda mengeksploitasi besar-besaran kekayaan alam di Indonesia. Maka dari itu terjadilah politik etis yang dilakukan dari pemerintahan Belanda. Baik, di sini siapa pencetus Trias van Deventer? Pencetus Trias van Deventer adalah Konrad Theodor van Deventer dan Peter Burshoff pada 17 September 1901. Dan Trias van Deventer ini bertujuan untuk sebagai bentuk humanisasi pemerintah Belanda yang telah mengeksploitasi kekayaan alam bangsa Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pada saat itu, kolonial Belanda mampu mengeksploitasi besar-besaran kekayaan alam Indonesia, alhasil bangsa Indonesia banyak yang tertindas, banyak sekali yang mati kelaparan akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Baik, di sini adalah pencetus Trias van Deventer. Yang pertama ada di sisi kiri Konrad Theodor van Deventer dan di sisi kanan yaitu adalah Peter Burshoff. Baik, kita menuju kepada praktik di Trias van Deventer. Yang pertama, pemindahan penduduk dari tanah Jawa yang padat penduduknya ke wilayah lain yang sedikit penduduknya. Artinya, di mana ada wilayah yang padat penduduk, maka akan dipindahkan ke wilayah Indonesia yang sedikit penduduknya. Yang kedua, upaya perbaikan perairan untuk menunjang sektor pertanian. Maka di sini dijelaskan bahwa dibuatkan irigasi perairan untuk menunjang sektor pertanian yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga ada pemberian fasilitas pendidikan kepada kaum pribumi. Nah, di sini yang ketiga yaitu pemberian fasilitas pendidikan artinya siapapun ya, bangsa Indonesia bisa bersekolah untuk menggapai cita-cita mereka dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang teredukasi. Baik, kita menuju kepada dampak Trias van Deventer. Yang pertama ada dampak positif dari Trias van Deventer ini. Yang pertama, mulai bermunculan kaum terpelajar bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan yang diberikan dari Trias van Deventer ini, maka mulai bermunculan kaum-kaum terpelajar di Indonesia. Yang kedua, irigasi perairan berjalan lancar bagi Indonesia karena sektor perairan Indonesia mampu ditunjang dengan adanya irigasi perairan tersebut. Dan tak lupa pula di sini ada dampak negatif dari adanya Trias van Deventer, yaitu yang pertama, pendidikan hanya didapatkan oleh kaum priayi atau kaum bangsawan karena tidak semua kaum di Indonesia mampu mendapatkan sosialisasi pendidikan dari pemerintahan Belanda. Yang kedua, saluran irigasi perkebunan hanya diperuntukkan oleh pengusaha Belanda. Dan yang ketiga, transmigran yang dikirim ke daerah yang sepi penduduk dijadikan pekerja paksa oleh pengusaha Belanda. Baik, yang ketiga ini pada kenyataannya transmigran yang berpindah dari wilayah yang padat penduduknya itu dijadikan pekerja paksa oleh pengusaha Belanda. Artinya ini bukanlah dampak positif, melainkan banyak sekali bangsa Indonesia yang tertindas, yang mati kelaparan karena dijadikan pekerja paksa oleh pengusaha Belanda. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi Trias van Deventer ini diciptakan untuk melakukan politik balas budi dari Belanda. Namun beberapa berdampak positif bagi bangsa Indonesia dan juga ada dampak negatif yang secara tidak langsung harus diterima bangsa Indonesia karena politik etis ini tidak hanya memiliki dampak positif, melainkan dampak-dampak negatif juga secara tidak langsung dan tidak disadari oleh bangsa Indonesia harus diterima. Maka perkembangan dari sektor pendidikan, perkembangan pendidikannya tidak selamanya berjalan mulus karena hanya diperoleh oleh kaum bangsawan yang hanya mampu mendapatkan pendidikan. Yang kedua yaitu adalah
transmigrasi dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang sepi penduduk, yaitu manfaatnya penyebaran penduduk di Indonesia merata, namun dampak negatifnya yaitu adalah transmigran yang berpindah dari wilayah padat penduduk dijadikan pekerja paksa oleh pengusaha Belanda. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang secara sengaja maupun tidak disengaja. Silahkan kalian bisa subscribe, like, dan komen apabila ada perlu yang disampaikan di dalam konten pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.